Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Kali ini makin rame teman-teman terkait market kripto ya, terkait news kripto juga. Ada beberapa perusahaan yang mulai ngefood, ada yang investor profesional ya, bukan profesional lagi tapi ya investor hebat dan orang kaya juga, si Roy Kiyosaki ya, yang berstatement ini benturan politik antara politik sih teman-teman ya. Tapi kalau kita ambil garis besarnya kayaknya ini mereka ngefood ya untuk serok ya. Ada yang ngefood untuk karena nggak suka kripto seperti Peter Schiff ya. Ada juga yang berikan statement positif ya. Tapi saya lihat semua ini bentuk politik karena ada 3 artikel ya yang setelah saya dior ya, ini wah ini politik-politik nih. Jadi pertama dari diangkat dari Crypto Potato teman-teman ya. Jadi Bitcoin akan meledak menjadi 120.000 pada tahun 2024. 120.000 dolar teman-teman ya. Dan dolar akan mati katanya seperti itu. Dan ini langsung dari Robert Kiyosaki ya. Di artikel kedua setelah saya cocokkan ya, McGlone ya dari Bloomberg teman-teman ya. Kripto berada di puncak dalam resiko jika terjadi resesi. Oke lah ya. Bisa betul bisa enggak, tapi nanti kita akan bahas. Dan artikel ketiga saya cocokin lagi ya, ini langsung dari Fidelity ya. Timer Fidelity membagikan peringatan miris tentang Bitcoin ya. Kalau kamu pesimis terhadap Bitcoin, kenapa Fidelity mengajukan Bitcoin spot ETF ya. Kenapa harus ajukan itu ya? Berarti ya ngefood biar harga jatuh dan serok ya, kira-kira gitu. Mungkin secara simpel kita bisa artikan seperti itu. Intinya ya ini masih dalam politik. Tapi kalau kita kembali teman-teman ya, kalian bisa lihat saat ini kalau terjadi propaganda dan lain-lain, hanya satu yang tidak bisa dikuasai pemerintah, yaitu cryptocurrency ya kan? Karena blockchain system ya, nggak ada pihak ketiga dan lain-lain ya. Jadi intinya kalau orang ngefood apalagi instansi besar, saya rasa tidak relevan karena pasti ada maksud di belakangnya ya, itu menurut saya. Oke, kita angkat dari berita pertama ya. Saya rasa kalian sudah tahu lah ya, dengan berita terkait Bitcoin akan ke 120.000 pada tahun 2024. Tapi di sini ini hanya prediksi dari Robert Kiyosaki ya. Jadi ini dulu nih, Afrika Selatan akan menjadi tuan rumah bagi para pemimpin Brasil ya, Rusia, India dan China. Ini BRICS ya, komplotan dari BRICS ya, atau aliansi ya. Pada tahun Agustus tahun ini untuk membahas kemungkinan penciptaan mata uang baru ya terkait aliansi ini ya. Dan Robert Kiyosaki mengharapkan negara-negara untuk memperkenalkan cryptocurrency baru yang didukung oleh emas yang dapat merugikan dolar Amerika Serikat. Intinya ini prediksinya terkait hancurnya ya dolar Amerika. Karena teman-teman harus tahu ya, dan yang lain mungkin sudah pernah tahu, BRICS ini BRICS ini terbentuk dari negara-negara yang mulai mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat ya kan. Oke, dan prediksinya mengenai 120.000 dolar pada tahun 2024 teman-teman. Di sini 500.000 dolar pada tahun 2025. Jadi Kiyosaki mengkritik ya dolar Amerika Serikat sekali lagi pada bulan Februari menggambarkan sebagai uang palsu. Dia membayangkan bahwa kepercayaan yang dirusak pada mata uang cadangan dunia dapat mendorong investor menuju Bitcoin, emas ya dan perak. Di sini akibatnya dia yakin Bitcoin dapat mencapai 500.000 dolar pada 2025, sedangkan perak ya 5.000 dolar dan 500 dolar. Dia juga memberi label Bitcoin sebagai rakyat ya, dolar rakyat ya, sambil menamai logam mulia ya, God money ya katanya, uang Tuhan ya. Dan di sini persepsi dan prediksinya 120.000 dolar ya. Sedangkan Fidelity sendiri teman-teman ya, dia mengatakan ini direktur makro global Fidelity ya, Jurien Timer ya, melukiskan gambaran yang kurang cerah untuk prospek jangka pendek di cryptocurrency ya.
Kalaupun yang tidak tahu ya pasti mengatakan iya kalau jangka pendek. Kalau jangka pendek sih saya nggak setuju juga ya kan kalau untuk di cryptocurrency, kecuali ya memang kalian sultan ya kan dengan modal yang sangat-sangat besar ya. Tapi untuk argumen dari Direktur Global Macro Fidelity ini ya, si Jurien Timer ini ya, ini bisa diterima lah ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi kita lihat yang lebih jelas di sini ya. Meskipun ada lonjakan minat baru-baru ini yang berpotensi didorong oleh ekspektasi ETF Bitcoin, Timer memperingatkan bahwa aset digital ini ya mungkin melampaui dirinya sendiri meningkat iklim ekonomi makro saat ini. Timer menarik kesejajaran antara jalur pertumbuhan potensial Bitcoin dan kurva adopsi internet ya, menerapkan rentang kurs real ya dari 2% ya, dari lebih dari 2% hingga kurang dari 2%. Dia mencatat bahwa Bitcoin tampaknya telah mencapai sisi spektrum plus 2% ya, selaras dengan kurs real saat ini. Dia menyarankan, ya benar ya, dia menyarankan bahwa kecuali tingkat ini mulai menurun atau kurva adopsi meningkat, cryptocurrency dapat menghadapi pertumbuhan terbatas dalam waktu dekat ya. Kalau kita berbicara waktu dekat ya semua bisa terjadi teman-teman ya. Kalau kita berbicara jangka panjang ya saya rasa lebih banyak di positifnya ya. Tapi sekali lagi ya, persepsi kita berbeda-beda teman-teman, dan kalian juga pasti persepsinya berbeda-beda. Di artikel berikutnya teman-teman bisa lihat di sini ya, kripto berada di puncak dalam resiko jika terjadi resesi. Jadi ini yang dikatakan oleh Mike Glon ya. Mike McGlone. Cryptocurrency yang dikenal karena volatilitasnya menimbulkan risiko terbesar jika terjadi resesi ya. Ini kata-kata dari Mike McGlone. Dia memperingatkan seperti itu ya. Ahli strategis komoditas senior dari Bloomberg Intelligence ya, dalam tweet baru-baru ini dia mengatakan seperti itu. Tapi apapun pendapatnya terserah dia teman-teman ya. Tapi kita lihat di sini alasannya ya. Sebagai konsekuensi dari resesi yang akan segera terjadi, bank sentral mungkin terpaksa menyuntikkan lebih banyak likuiditas ya ke dalam sistem, sebuah praktik yang biasanya menghasilkan aset berisiko yang sulit ya dan suku bunga yang lebih rendah. Ahli strategi juga mengantisipasi dampak negatif pada saham yang telah bangkit kembali. McGlone mendasarkan prediksinya pada hubungan historis antara liquidity dan aset berisiko ya, dan mencatat liquidity negatif yang signifikan pada akhir paruh pertama ya tahun 2023. Jadi alasannya sih cuma itu ya untuk McGlone ini. Tapi kalau kita berbicara, nggak usah kita berbicara resesi ya, kita berbicara COVID-19 saja ya. Semua orang bingung mau kemana, semua orang takut terjadi inflasi ya. Yang terjadi di Amerika sekarang ya, otomatis mereka lari ke cryptocurrency ya, rata-rata seperti itu teman-teman, karena ya cryptocurrency tidak termakan ini ya, tidak termakan inflasi ya teman-teman, yang kemakan yaitu fiat money ya. Jadi saya rasa ini agak berbeda ya. Tapi kalau kita lihat dari keterangannya ya, atau dari alasan dari McGlone ini, kalau saya nggak bisa diterima sih teman-teman ya. Kalau saya ya, mungkin kalian bisa terima ya, soalnya kalau terjadi apa-apa ya, orang sekarang sudah pinter ya, terutama untuk investor kripto. Mereka akan buang uang mereka semua ke kripto, atau untuk masukin uang mereka semua biar aman di Bitcoin ya. Kalau terjadi aneh-aneh ya dalam suatu negara, kira-kira gitu. Nah, menurut kalian seperti apa? Ini the real politika atau gimana? Soalnya perusahaan yang pengen beli Bitcoin tapi pengen mengajukan ETF Bitcoin ditolak, terus setelah itu mereka ngevote ya. Bukan ngevote sih, tapi pandangan pribadi mungkin ya. Semoga ini bermanfaat teman-teman ya, boleh deh kalian drop komen. Semoga bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.